Kami mudahkan Al-Quran itu semudah-mudahnya untuk dihafalkan sebagai pembuktian dari kami untuk menjaga Al-Quran dari sejak dia diturunkan. Bicara Allah menjaganya, tanamkan pada jiwa-jiwa orang beriman. Dikeliru kalau ada orang mengatakan, ini Quran ini inspirasi kemajuan orang Islam. Bakar aja, bakar oleh anda kertasnya, tapi anda nggak bisa menghancurkan Qurannya, karena Quran tertanam dalam jiwa-jiwa kami insan beriman. Paham seperti itu? Jika ada yang mengatakan kalau nggak ada mushaf, nggak ada sandaran, mudah bagi kami bersandar pada bacaan yang telah kami hafalkan dalam jiwa kami. Itu poinnya. Jelas sampai sini? Jadi saya ingin katakan bahwa ada kedahsyatan dalam Al-Quran ketika kita menghafal Quran. Ini Allah ingin menunjukkan, ini bukti penjagaan saya pada Al-Quran tertanam dalam setiap jiwa manusia. Yang paling dahsyat, lihat baik-baik, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, mata sehat bisa melihat, mata tak mampu melihat, otaknya sempurna, ada yang divonis lumpuh otak, ada yang fisiknya sempurna, ada yang bahkan tangan kakinya sudah tidak berfungsi, tapi dahsyatnya bisa hafal Al-Quran. Tunjukkan pada saya, ada enggak kitab lain selain Al-Quran yang memiliki sifat sama seperti ini? Dia bisa dihafalkan laki-laki perempuan, kecil besar, tua muda, laki-laki perempuan, terbatas tidak terbatas, maaf, cacat atau sempurna. Tunjukkan pada saya sampai sekarang kitab mana yang mampu dihafal seperti Al-Quran. Ini dalil yang paling menguatkan bahwa Islam itu agama yang benar. Firman Allah, kalau bukan firman Allah mustahil bisa begini. Demi Allah saya katakan mustahil karya manusia itu bisa memiliki kesamaan dengan Al-Quran, mustahil. Ini artinya ada untayan firman dalam Al-Quran yang bukan kata-kata manusia, karena sifat kata-kata manusia itu baru dibacakan berkali-kali udah bosan. Tunjukkan pada saya bacaan mana syair, sajak, lagu, lirik yang bisa dibacakan 17 kali dalam sehari dan dia nggak pernah bosan. Apalin tuh, silakan. Anda mau sampaikan apa? Termasuk nasyid yang paling bagus, Dinas Salam, Ya Maulana, Ya Jamalu, macam-macam, silahkan. Ayo bacakan tiap hari. Ada yang nyanyi itu 17 kali dalam sehari? Nggak ada. Dan baru 3 kali udah bosen. Apa nggak ada lirik yang lain? Tuh, apa nggak ada bacaan yang lain? Tapi Quran tidak. Itu sebetulnya kalimat apa? Kalau kata-kata manusia mustahil punya sifat begitu. Makanya ini dalil yang menguatkan bahwa Islam agama yang benar. Quran firman Allah. Kalau itu kata-kata manusia, maka bandingkan dengan karya manusia. Cari kitab-kitab lain atau kitab yang dianggap suci, kumpulkan oleh anda 1, 2, 3, 4, 5. Tanyakan pada pemeluknya, bisa nggak ngafalin itu? Dan coba ulangi 17 kali dalam sehari. Kalau dia merasa bosan, ini menunjukkan bahwa itu bukan firman Tuhan, karena sifat manusia melekat di dalamnya. Jelas sampai sini? Ini sifatnya ilmiah. Jadi kalau ada yang tanya, kita bisa jawab, bukan untuk menyoal orang. Nanti kalau anda tanya, kenapa anda yakin dengan Quran? Jawab seperti itu. Kenapa yakin dengan Islam? Jawab, mesti ada ilmu. Allah sudah katakan dalam Quran surah ke-47 itu, Quran surah Muhammad ayat ke-19, berislam bahkan bertauhid mesti punya ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Fi'ilnya amr. Al-aslu lil amri, al-aslu fil amri lil wujub. Asal amr itu untuk perintah, maka sifatnya perintah. Saya perintahkan, kata Allah, mesti punya ilmu, belajar. Annahu, untuk menetapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ditanya kenapa kamu pilih Tuhannya Allah, kita bisa jawab, begini alasannya. Kenapa kamu yakin dengan Quran? Kita jawab, begini alasannya. Kenapa disebut Quran membetulkan kitab yang lama? Begini alasannya. Ada semuanya. Di keislaman kita tidak hampa. Tidak hampa. Kenapa anda pilih si dia bukan orang lain? Ini alasannya. Kenapa kamu menikah dengan dia bukan orang lain? Ini alasannya. Kenapa kamu pilih menikah dengan dia berakad bukan yang lain? Ini alasannya. Di cinta anda ada isinya, bukan hampa.